Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nur Hayati 1712. Oke, mungkin kalian setelah menonton video yang tadi, ini bukan lanjutan ataupun itu, tapi berhubungan gitu dengan hal yang kemarin saya sampaikan ataupun saya sharing kemarin, yaitu 7 hal yang membatalkan puasa dan mengurangi pahala puasa. Jadi di sini saya akan membahas ada kata dari siapa? Mungkin di puasa seharian penuh kok malah rugi, kok bisa? Simak hal ini biar kalian nggak ya itulah, maksudnya jangan puasa seharian penuh tapi kalian rugi. Jangan lakukan hal ini jika kalian tidak ingin mengurangi pahala puasa ataupun bisa membatalkan puasa gitu. Yang pertama, ini part 1 lah, saya jadikan part 1 karena mungkin banyak, jadi saya jadikan part 1, nanti lanjutan part 2, part 3, dan insya Allah ya saya akan kaji beberapa yang saya sudah pelajari. Jadi yang pertama, banyaknya tidur. Ayo ngaku siapa di sini banyaknya tidur pas bulan puasa. Emang enak tidur bulan puasa? Habis subuh adalah misalnya jogging gitu, habis jogging pulang dari jogging jam 8 jam 9 bisa tidur. Itu pun kalau ada bangun zuhur ya, salat, itu pun kalau ada yang bangunin. Kalau di rumah saya ya, maksudnya gini, bukan saya mempunyai adik, nggak membicarakan keburukan dia, tapi ini sebagai sharing buat kalian semua. Jadi ada misalnya habis jogging gitu pulang jam 8 atau jam 9, tapi tidur dari situ. Kalau bangun zuhur tinggal salat tidur lagi, habis itu bangun asar jam 5 salat lagi tidur lagi sampai nunggu beduk tuk ataupun bunyi lah itu kan. Tapi kalian itu kalau dari banyak yang tidur kalian rugi. Kenapa kita rugi gitu kak? Kok misalnya kita rugi gitu kan? Kita tidur nggak menggibah, nggak ngosip orang di luar, atau kita nggak mencaci orang, nggak menjelekkan orang, nggak menjelekkan masih banyak kan. Tapi ingatlah, kalau kalian tidur misalnya kalian bangun cuma buat salat, itu ada baiknya. Tapi ada yang lebih parah, nggak bangun, nggak ada zuhur, nggak ada asar, sampai dia nunggu maghrib, itu lebih parahnya. Tapi kalian bisa bayangkan, di sela-sela kalian itu masih bisa melakukan hal yang berfaedah. Termasuk apa? Misalnya kita mengaji, berzikir, kita bisa berbaur, bukan hanya untuk menggosip atau menghibah atau menjelekkan orang lain. Bukan itu maksudnya. Bukan kita disuruh tidur, nggak gitu. Maksudnya tidur lebih baik. Maksudnya gini, bukan emosi sebenarnya, tapi saya kayak meluap-luap pengen jelasin sama kalian karena saya pernah ngalamin itu di rumah saya adik-adik saya gitu. Tapi gini caranya, misalnya kalian tidur diperbolehkan tidur, maksudnya jangan sampai nunggu beduk gitu intinya kan. Jangan sampai seharian penuh, itu rugi buat kalian yang berpuasa. Makanya dibilang puasa seharian penuh kok bisa rugi. Simak ini, saya bilang kan, bukan saya menggurui, tapi saya ini sharing sama kalian. Saya selalu bilang itu karena saya takut dikira menggurui kalian, padahal saya nggak berniat seperti itu. Oke, kita lanjut pembahasan tadi. Jangan bertele-tele kak, ini udah 4 menit nanti kakak banyak kali makan waktunya gitu. Enggak lah, itu cuma bercanda biar ada musik biar kita nggak terlalu nonton formal. Sebenarnya itu formal juga sih, maksudnya ya itulah, terserah kalian mau tangkap apa. Cuma intinya jangan bayangin tidur. Kalau misalnya ada di sekeliling kalian tidurnya kebanyakan, kawan kalian, adik kalian, saudara kalian, sanak sini pokoknya saudara sepupu sesama umat muslim, pokoknya yang ada di sekitar kalian, tolong nasihatkan, bilang baik-baik, bilangnya gini, ini saya kasih masukan dan cara ngomong sama yang banyakin tidur itu. Datang baik-baik, masih bisa senyum. Misalnya waktu pas zuhur kita bangunin, nggak bangun dia gitu. Pas asar nggak bangun juga, mau kita ngapain juga dia nggak bangun. Jadi pas buka puasa habis sholat maghrib, kan itu belum tarawih, belum isya, jadi bisa kita duduk ataupun kita bilang, kamu nggak takut rugi? Pasti dia bertanya, kok rugi? Ngapain saya? Emang saya gini-gini, saya menjelaskan orang ataupun apapun. Si dia bertanya, kok rugi gitu kan. Jadi dari situ kita bilang, kamu tadi puasa kan? Iya, pasti
kok banyakin tidur? Pasti dia jawab, emang salah tidur daripada saya menggosip orang? Pasti nanti mungkin ada jawaban itu, ada juga yang kayak, oh iya ya, kenapa ya saya tidur gitu. Tapi kalau ada yang jawaban kayak, daripada saya menggosip orang, itu bukan kayak gitu masalahnya. Tidur diperbolehkan, tapi tidak untuk menunggu beduk tiba. Kita bisa meluangkan, maksudnya gini, kita bisa memanfaatkan waktu bukan hanya untuk tidur, tapi bisa mengaji, berzikir, bersedekah, ataupun membantu orang tua, ataupun banyak hal yang bisa kita lakukan yang positif di bulan Ramadan, baik itu di bulan Ramadan dan bulan sebelumnya. Tapi ini menjalankan di bulan Ramadan pahalanya berlipat ganda. Jadi itu saran saya menasihatinya, kamu itu nggak takut rugi puasa penuh tapi malah rugi gitu. Gak dapat pahala puasa, bisa juga membatalkan puasa. Jadi itu intinya, ya kan sudah paham cara menasehati biar kalian pun nggak yang kalian ini nggak harus gini nggak boleh gitu. Kita menasehati bukan nggak boleh, cuma alangkah lebih baiknya kita menasehati secara perlahan ataupun secara baik-baik. Dan yang kedua, udah mau 5 menit tetap masih yang kedua. Yang kedua, ini juga pernah saya alami, banyak ngeluhnya itu gimana sih? Banyak ngeluhnya gini, misalnya kita puasa kan ya, kan berbuka ya, kapan saya bisa menyantap makanan ini itu, kapan saya bisa ini itu, kapan saya bebas ini itu megang HP 24 jam ini itu, kapan? Pasti bertanya, itu ngeluh namanya. Ataupun menunggu buka puasa itu sering bagi anak-anak, ataupun bukan anak, maksudnya masih yang SD lah, masih sekolah dasar, masih banyak menunggu buka puasa kapan ya kita kali puasa gini ya. Itu ngeluh, mas baiknya jangan, itu di hari bisa mengurangi pahala puasa, bisa rugi kita. Kenapa kita nggak memanfaatkan hal yang baik seperti saya bilang tadi, bisa mengaji ataupun mendengar kajian, mendengar ceramah, bisa biar kita pun ya terketuk, kita pun saya bilang terketuk adalah hatinya untuk berbuat kebaikan gitu. Kalau kalian tanya, Kak, janganlah nanti kita bahas lain lah, ini kita bahas juga biar nggak lama-lama, karena ini part 1 masih banyak lagi, itu banyak ngeluhnya ya. Jangan sampai kalian itu, kalau emang ada orang kayak gitu, bisa kalian nasihatin baik-baik secara bilang saya tadi, jangan mau kalian puasa seharian penuh tapi rugi ataupun mengurangi pahala puasa kalian. Yang ketiga ini saya catat dulu karena ini yang inti saja, kalian pasti nggak nampak saya ini tulis pensil, cuma inti saja biar saya jelaskan gitu. Karena saya dulunya kajian pun dijelaskan pun nggak saya nulis semuanya, saya yang poin-poin biar saya bisa berbagi, tidak sharing sama semuanya. Inilah saatnya gitu kan. Alhamdulillah. Dan yang ketiga menonton yang tidak berfaedah. Kalian bayangkan ataupun bisa kalian pikir, bisa kalian nimbang lagi semua, apa sih itu? Kalian bisa bayangkan ada di sini yang nonton drakor apa itu, Korea lah, Opa Thailand ya, sekarang Yo ini apa saya tadi buat menonton yang tidak berfaedah bisa dikatakan dapat membatalkan puasa dan juga bisa dapat mengurangi pahala puasa. Itu gimana sih Kak? Jadi kalian bisa bayangin kita menonton berfaedah, maksudnya gini, menonton hal-hal yang tidak patut ditonton gitu, ataupun gara-gara kita menonton itu kita melupakan kewajiban. Misalnya kita nggak nonton hal senonoh tapi kita bisa melupakan hal yang wajib kita kerjakan seperti sholat atau hal lainnya gitu. Itu yang tidak berfaedah dapat mengurangi pahala ataupun dapat membatalkan puasa kalian semua. Yang keempat di sini marah-marah dan ngomong kasar. Seperti saya yang jelaskan di video pertama itu, walaupun memang itu bahasanya beda, mungkin ini hampir sama karena emosi yang berlebihan dapat menyebabkan kita marah-marah. Mungkin agak ada suara yang bising karena ya lagi masalah waktu jam masak saya buat ini. Jadi kalau marah-marah dan ngomong kasar itu dapat membatalkan puasa dan juga mengurangi pahala puasa. Itu gimana ya Kak? Kita nanti bisa saja
apa namanya, marah-marah kita mengeluarkan kasar dan menyebabkan orang lain juga mengulangi puasa, dan juga bisa menyebabkan apa namanya, emosi kita yang berlebihan itu juga dapat membatalkan puasa. Dan seperti yang saya jelaskan di video pertama, itu bisa sering terjadi pun bisa laki-laki bisa perempuan, itu sama saja kalau saya bilang. Walaupun pada umumnya perempuan, cuma saya nggak mendomisili perempuan karena saya lihat ada laki-laki ada perempuan, semuanya punya tingkat emosi yang berlebihan masing-masing. Terkadang ada waktunya. Itu yang keempat. Yang kelima itu pacaran. Itu merugikan kalian banget. Saya bilang apa? Karena pacaran itu kalau saya bilang nggak ada untungnya ataupun nggak ada manfaatnya buat kalian, terkhususnya wanita, terkhususnya perempuan. Kenapa kalian mau pacaran? Kenapa kalian nggak ngetikin pacaran kalian setelah dengar apa namanya, kajian Ustazah Oki yang bilang, ada Ustaz Hanan Ataki, ada Ustaz Handi Boni yang menjelaskan kenapa dia akan yang saya dengar yang viral itu yang gini, Ustaz saya nggak bisa melupakan itu gitu, udah pacaran 5 tahun gitu kan, itu bahasanya yang saya lihat. Tapi apa Ustaznya bilang apa namanya saya lupa lagi, cuma ada kalian bisa ini ada di entah di TikTok ada, nanti saya taruh di deskripsi, bahwa walaupun kalian pacaran bertahun-tahun nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya buat kalian, baik laki-laki ataupun perempuan, tapi lebih banyak ruginya di perempuan. Kalian mau dipegang ataupun ya janganlah dibilang dipegang, mau ditelepon 24 jam ataupun mau ditelepon malam-malam berjam-jam hanya untuk menemani dia, ataupun kita yang menemani dia ataupun dia menemani kita, pokoknya itu nggak ada manfaatnya kalau saya bilang. Bagi kalian yang menonton ini ataupun kalian, maaf ada suara, mungkin kalian nggak kedengeran suara saya, tapi saya bisa jelaskan kalau pacaran itu tidak ada manfaatnya. Saya ulang sekali lagi karena ini saya tugas supaya kalian dengar gitu, walaupun suara disingkat kalian tetap dengar apa yang saya bilang. Bukan saya menggurui, tapi saya ini serius ingin sharing sama kalian bahwa pacaran tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak ada untungnya, tidak ada banyak sekali, tidak ada yang ada, tidak ada buang waktunya kita, dosa yang bertambah kita, apalagi banyak sekali menguras tenaga, menguras apa namanya energi, menguras ya bisa dibilang menguras apa namanya uang, bisa dibilang ini kata kasarnya saya bilang. Karena kenapa kita di sana mengrelakan ataupun mengusahakan, bahasa saya udah nggak tahu lagi saya bilang gimana, mengusahakan supaya kita bisa ngisi apa namanya paket buat telepon dia ataupun menunggu kabar dia. Tapi percayalah nggak ada gunanya kalian pacaran. Betul saya bilang, tolong kalau kalian nonton video ini yang masih pacaran, tolong putusin pacaran kalian, bilang baik-baik, saya nggak mau terus. Kalau emang dia serius sama kamu, datang ke wali kamu. Belum siap ya mungkin tunggu, tenang aja, jodoh nggak akan tutup, jodoh nggak akan kemana. Kalian harus percaya itu, dan kalian harus tenangkan di pikiran kalian bahwa pacaran itu tidak ada gunanya. Jadi nggak tahu kenapa saya lelet, cuma ya kalau kalian memang yang nggak bisa dengar suara saya minta maaf karena suaranya bising. Nanti saya akan bentar lagi, saya diam dulu, udah saya stop nggak bisa. Kalian bisa dengar ini, saya masih bukan maksudnya ingin men-sharing sama kalian bahwa pacaran itu tidak ada guna. Tolong kalian jaga marwahnya sebagai wanita gitu, jangan mau diajak dirayu gombal sedikit kalian langsung luluh, jangan ya Allah, jangan, akan jauh-jauh itu makanya puasa ya, tapi kok rugi gitu, bisa membatalkan puasa karena kita tidak juga itu pacaran itu kan yang zina langsung ke yang apa namanya bisa dibilang lah kayak suami istri, tapi zina itu banyak hal, ada zina mata, zina hati, zina pikiran,
dan kalian tolong harus lakukan itu baik-baik. Saya ini menyampaikan ini karena kita sesama perempuan, dan saya sebagai seorang misalnya si wanita perempuan ingin men-sharing sama kalian, dan saya terus tekankan bahwa pacaran itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak ada untungnya bagi kalian. Bayangin kalian pacaran misalnya 5 tahun, berapa dosa yang kalian kumpulkan, berapa dosa yang sudah kalian lakukan. Setelah mungkin kalian nonton video ini, tolong pesan pacar kalian, baik itu laki-laki maupun perempuan. Saya nggak mendomisili, tapi saya lebih ke perempuan karena saya pun perempuan. Saya nggak mau digituin, ataupun bisa dibilang jangan sampai kita ke hal yang seperti itu. Saya masih panjang sebenarnya kalau kalian tanya masalah yang yang masalah ini sampai berkeringat saya. Ya udah, mohon dimaafkan mungkin kalian agak ini nengoknya, ya udah. Tolong kalian bukan ingat maksudnya, tolong kalian renungkan apa aja udah kesalahan kita lakukan, dan saya termasuknya. Saya pun nggak luput dari kesalahan. Cuma saya mau bilang sama kalian, tolong hentikan yang namanya pacaran. Kalau emang kalian mau sharing atau apa, silahkan di kolom komentar kalian bilang, Kak, tanya-tanyalah apa pertanyaan kalian, mungkin saya akan jawab di next video. Saya akan buat yang berdurasi panjang buat kalian paham, ataupun kita bisa nanti siaran langsung, jadi kalian bisa tahu mana emosi, gimana saya cara menyampaikannya. Jadi itu yang kelima ya. Ini udah saya stopin. Kalau saya bilang sama pacar sampai 20 menit 30 menit masih saya sanggup, karena saya mau mengingatkan sama perempuan, ataupun saya ada kawan saya ataupun adik saya, abang saya akan menasihati dengan hal yang tersebut. Dan yang keenam itu meninggalkan sholat. Sebenarnya ini yang pertama, cuma saya lupa naruhnya, jadi ya udah yang tadi meninggalkan sholat. Jadi kalian harus meninggalkan hal yang wajib, jangan satu wajib kalian kerjakan, satu wajib lain kalian tinggalkan. Jangan kerjakan sesuatu yang barengan. Sholat itu yang agama. Kalian bayangin, kalian memposisikan tiang itu berarti yang agama, otomatis kalau kita ibaratkan gitu, tiang itu adalah fondasi buat kita ngebangun sesuatu. Misalnya saya bilang kita membangun rumah, otomatis kita membutuhkan fondasi yang kuat, tiang yang kuat, supaya kita bisa membuat atap ataupun buat sesuatu hanya bisa membuat rumah kita menjadi indah. Jadi jangan pernah meninggalkan sholat. Saya bilang sekali lagi, jangan pernah meninggalkan sholat, karena sholat itu wajib bagi semua muslim. Dan itu saja di part 1 kali ini, mungkin udah 18-17 menit. Jadi saya tekankan, tolong hindi ataupun tolong ingat kata-kata saya, bahwa yang tadi saya sampaikan bukan saya mau menggurui, tapi saya ingin sharing sama kalian semua apa yang saya tahu, ataupun apa yang saya pelajari, ataupun apa yang saya sudah menemukan ilmu, saya timbang ilmu. Jadi saya bukan menggurui, saya selalu bilang, dan kalau ada kata-kata saya yang salah ataupun belepotan, saya minta maaf. Dan jangan lupa nonton video saya yang sebelumnya, ada motivasi banyak di dalamnya, ataupun hal-hal yang bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe bagi yang baru berkunjung. Dan jangan lupa support saya terus, dan follow semua akun sosial media saya. Kalau kalian saya malu di komentar, silahkan DM di IG. Dan saya akhiri, dan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.